Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan mencoba menjelaskan mengenai periodisasi demokrasi di Indonesia. Yaitu pada KD 3.2 mengkreasikan sistem dan dinamika demokrasi Pancasila sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. KD 3.2 mendemonstrasikan hasil analisis tentang sistem dan dinamika demokrasi Pancasila sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Materi dinamika pelaksanaan demokrasi Pancasila. Pada kesempatan ini saya akan mencoba untuk menyajikan dinamika pelaksanaan demokrasi Pancasila yang menjadi dasar negara dan ideologi negara Republik Indonesia. Sejak lahirnya Pancasila pada tahun 1945 yang merupakan hasil dari sidang Dokuritsu Jinbinkai atau yang dikenal dengan nama PPKI. Pada tanggal 18 Agustus 1945, Indonesia mulai menata kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila dijadikan sebagai dasar negara bagi bangsa Indonesia, sebagaimana yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sejarah perjalanan bangsa Indonesia dalam mempertahankan, mengisi, dan menegakkan kemerdekaan pada masa itu penuh dengan perjuangan. Karena itu, kita sebagai negara yang baru merdeka tidaklah mudah untuk berdiri tegak. Ini memerlukan perjuangan dan pengorbanan, baik harta, bahkan nyawa sekalipun. Hal ini karena setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, Belanda membonceng sekutu mulai melakukan aksi guna ingin kembali menjajah Indonesia. Izinkan pada pertemuan ini saya akan mencoba menjelaskan mengenai demokrasi pada masa Orde Lama. Pada kesempatan ini saya akan mencoba membahas demokrasi pada Orde Lama dari tahun 1945 sampai tahun 1959. Setelah diberlakukannya kembali Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 melalui Dekret Presiden 5 Juli 1959, rakyat berharap kehidupan ketatanegaraan menjadi lebih stabil, pemerintahan menjadi lebih demokratis, dan berfungsinya alat-alat perlengkapan negara. Namun semua itu ternyata hanyalah impian belaka, karena ternyata pelaksanaan demokrasi terpimpin telah banyak menimbulkan penyimpangan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Penyimpangan yang dimaksud adalah: 1. Penyimpangan ideologi. Sejak awal berdirinya negara Republik Indonesia, ideologi yang diambil adalah ideologi Pancasila. Hal ini sesuai dengan karakteristik bangsa Indonesia pada waktu itu. Namun, sejalan sejarah perkembangan bangsa Indonesia sendiri dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, ideologi Pancasila mulai tergeser dengan masuknya ideologi komunis di dalam tubuh pemerintahan Indonesia. Yang kedua, pergeseran dari pelaksanaan demokrasi yang cenderung menjadi pemusatan kekuasaan kepada presiden. Presiden Soekarno merupakan presiden yang pada waktu itu adalah presiden yang berkuasa secara penuh, baik berkuasa di dalam pemerintahan negara ataupun berkuasa pada semua lembaga-lembaga yang ada di bawahnya. Ini menunjukkan bahwa dominasi presiden merupakan dominasi yang sangat mutlak dan menjurus kepada pemusatan kekuasaan presiden yang otoriter.
Yang ketiga, penyimpangan yang ketiga adalah mengangkat Insinyur Soekarno atau Presiden Soekarno sebagai presiden seumur hidup, di mana dalam TAP MPRS nomor 3 Romawi garing MPRS tahun 1993. Ya, pada waktu itu lembaga MPRS dikuasai oleh presiden. Sehingga mau tidak mau presiden meminta kepada MPRS untuk menetapkan dirinya sebagai presiden seumur hidup. Yang keempat, pembubaran DPR hasil pemilu. DPR merupakan representasi dari rakyat, seluruh rakyat Indonesia. Hasil pemilu 1955, lembaga perwakilan rakyat ini dibubarkan oleh presiden dan diganti dengan DPR gotong royong. Yang kelima, hak budget DPR tidak berfungsi, yaitu hak untuk menentukan anggaran yang dimiliki oleh DPR tidak berfungsi. Kemudian yang keenam, perubahan kebijakan politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif menjadi politik luar negeri poros Jakarta-Peking. Ini akibat dari masuknya ideologi komunis ke dalam tubuh jajaran pemerintahan di Indonesia. Masa pemerintahan Soekarno diakhiri dengan adanya gerakan 30 September PKI yang pada waktu itu di mana Partai Komunis Indonesia melakukan coup atau kudeta kepada pemerintahan Soekarno dengan alasan adanya Dewan Jenderal. Sejak saat itulah PKI mulai melakukan suatu usaha melakukan kudeta dan pada akhirnya dapat diberantas, yaitu pada masa pemerintahan Orde Baru. Pemerintahan Orde Baru, pelaksanaan demokrasi terpimpin praktis berakhir setelah dikeluarkannya Surat Perintah 11 Maret atau Supersemar dan dimulailah pelaksanaan demokrasi Pancasila pada masa pemerintahan Orde Baru. Orde Baru adalah suatu tatanan seluruh peri kehidupan rakyat, bangsa, dan negara yang diletakkan kepada kemurnian Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini sejalan dengan tekad Orde Baru yang ingin melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Namun tekad tersebut ternyata hanyalah isapan jempol belaka dikarenakan maraknya penyimpangan terhadap prinsip-prinsip demokrasi yang telah terjadi, seperti satu, berkurangnya kontrol sipil terhadap militer. Pada masa Orde Baru, dominasi militer sangat kuat. Hal ini adalah tujuannya untuk memperkuat kedudukan Soeharto sebagai presiden, maka militer dijadikan sebagai tameng. Nggak ada yang disebut dengan dui fungsi abri. Inilah yang mengakibatkan di mana sipil sulit untuk melakukan kontrol terhadap kekuatan militer. Yang kedua, sistem peradilan yang kurang independen. Peradilan merupakan salah satu bentuk upaya untuk mencari keadilan. Namun pada kenyataannya, peradilan yang ada di Indonesia banyak diintervensi oleh kepentingan-kepentingan golongan, terutama adalah kepentingan legislatif. Padahal sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 24 yang menyatakan bahwa lembaga kehakiman adalah lembaga yang independen, artinya lembaga yang tidak bisa diintervensi oleh lembaga manapun. Yang ketiga, pelaksanaan pemilu yang tidak demokratis. Pemilihan umum yang dilaksanakan selama pemerintahan
atau masa Orde Baru hanya diikuti oleh 3 partai politik, yaitu Golkar, P3, dan PDI. Partai Golkar merupakan partai pemerintah di mana seluruh elemen yang ada di dalam masyarakat, baik dari mulai pegawai negeri, kemudian ABRI, ataupun elemen-elemen yang lain, mereka harus mengikuti alur kepada ideologi ataupun masuk kepada bagian cabang-cabang dari Golkar. Dan masyarakat pun digiring kepada opini-opini yang ingin memenangkan kepada pemilihan itu sendiri. Sehingga tidak ada pergantian pejabat yang secara terbuka. Nah, partai politik yang lain seperti P3 dan PDI hanya merupakan pelengkap dalam pemerintahan itu sendiri. Yang keempat, kekuasaan eksekutif yang lebih luas jika dibandingkan dengan kekuasaan yudikatif dan legislatif. Kekuasaan eksekutif adalah kekuasaan pelaksana kenegaraan, mulai dari presiden, gubernur, sampai kepada bupati ataupun wali kota, semuanya banyak dikuasai oleh kekuasaan yang sangat luas. Sehingga kontrol yang dilakukan oleh legislatif atau DPR ini sangat berkurang sekali. Apalagi eksekutif bisa melakukan intervensi baik kepada legislatif maupun yudikatif. Yang kelima, peran media massa sangat terbatas. Media massa merupakan salah satu senjata yang sangat efektif bagi masyarakat pada waktu itu. Banyak berita-berita yang diekspos oleh media massa yang kemudian diedit. Apabila ada media massa yang memberitakan hal-hal yang dapat mengkritisi pemerintah, maka media massa itu atau koran itu sendiri atau majalah itu sendiri akan diambil atau dibekukan SIUPP-nya atau SIUP, yaitu surat izin usaha penerbitan dan percetakannya. Sehingga tidak sedikit, banyak sekali media massa yang dibrandel oleh pemerintah atas nama ketertiban dan keamanan. Departemen Penerangan merupakan salah satu corong yang paling mudah untuk melakukan hal tersebut. Yang keenam, tekanan terhadap kelompok kepentingan. Kelompok kepentingan adalah komunitas atau sekelompok orang-orang yang peduli terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Kelompok kepentingan ini terdiri dari orang-orang intelektual atau masyarakat tertentu. Salah satu kelompok kepentingan yang banyak mendapatkan tekanan adalah mereka yang sering mengkritisi kepentingan pemerintah. Kebijakan-kebijakan pemerintah banyak sekali yang tidak sesuai dengan kepentingan rakyat. Satu contoh, kelompok petisi 50. Kelompok petisi 50 ini adalah kelompok orang-orang yang sangat peduli terhadap rakyat. Namun mereka tidak bisa berkembang karena kekuasaan yang dilaksanakan oleh pemerintahan Orde Baru pada waktu itu adalah dengan melakukan tindakan-tindakan yang sangat merugikan. Contohnya, mereka langsung dimasukkan ataupun diculik, kemudian mereka langsung di penjara. Salah satu tokoh dari kelompok petisi 50 adalah AM Fatwa, termasuk juga Abdul Qadir Jailani, termasuk juga di dalamnya mantan gubernur DKI Ali Sadikin. Yang ketujuh, perlindungan yang minim terhadap kelompok minoritas. Kelompok minoritas adalah kelompok yang termarginalkan. Mereka kadang-kadang sulit sekali untuk mendapatkan akses dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bahkan seolah-olah mereka adalah kelompok masyarakat kelas 2. Dan kadang-kadang mereka sulit untuk mendapatkan hal-hal yang mereka inginkan.
Contoh, untuk mendapatkan KTP, ataupun untuk memperoleh hal-hal yang menjadi haknya. Nah, kelompok minoritas ini adalah kelompok yang kehidupannya sangat tertekan pada masa zaman Orde Baru. Berakhirnya masa Orde Baru karena adanya gerakan yang dilakukan oleh mahasiswa dan masyarakat pada waktu itu, yang dikenal dengan gerakan reformasi, yang terjadi pada tanggal 21 Mei 1998, yang memaksa Soeharto dan para kroniknya. Pada intinya Soeharto harus meletakkan jabatannya sebagai presiden. Yang kemudian jabatan sebagai presiden dialihkan kepada wakil presiden, yaitu B.J. Habibie. Maka mulailah masa demokrasi reformasi. Demokrasi pada masa reformasi dimulai pada tahun 1998 sampai dengan sekarang. Demokrasi pada masa ini mulai ditandai dengan banyaknya pembaharuan di bidang politik, antara lain 1. Kemerdekaan pers. Kemudian yang kedua, kemerdekaan membentuk partai politik. Ketiga, terselenggaranya pemilu yang demokratis. Yang keempat, pembebasan narapidana politik dan tahanan politik. Yang kelima, adanya otonomi daerah. Keenam, kebebasan berpolitik. Kesimpulannya, pelaksanaan demokrasi Pancasila telah banyak memberikan ruang gerak kepada partai politik maupun lembaga negara, yaitu DPR, untuk mengawasi pemerintah secara kritis dan dibenarkan untuk berunjuk rasa, beroposisi, melakukan optimalisasi hak DPR seperti hak bertanya, hak interpelasi, hak inisiatif, hak amandemen, dan lain sebagainya. Rangkumannya. Berdasarkan pembahasan materi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan demokrasi pada Orde Lama atau masa demokrasi terpimpin telah banyak menimbulkan penyimpangan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, pelaksanaan demokrasi di masa Orde Baru pun yang niat awalnya ingin melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 secara murni dan konsekuen ternyata juga tidak jauh berbeda. Yang ketiga, harapan yang ada tinggal demokrasi pada masa reformasi. Apakah demokrasi ini akan benar-benar diterapkan pada masa sekarang? Mungkin kita memiliki persepsi dan opini masing-masing. Tetapi harus diakui secara umum, demokrasi sudah lebih baik. Namun pada kenyataannya belum sesuai dengan tujuan dan cita-cita negara Republik Indonesia. Penutup. Demikian yang dapat saya sampaikan untuk pertemuan kali ini dalam materi periodisasi pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Hal yang dapat kita pahami dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia adalah bahwa sesuai dengan kondisi dan situasi pada waktu itu, demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara terus mengalami perubahan dan perkembangan hingga sekarang ini. Hal ini membuktikan kita masih perlu pendewasaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Mohon maaf apabila banyak sekali kekurangan dan kesalahannya dalam penyampaian dan menyajikan materi ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.